Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 untuk materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, kita akan membahas mengenai sejarah perekonomian ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, di banyak versi mengenai kedatangan kapan Islam itu datang ke Indonesia. Dia ada beberapa versi, ada yang mengatakan tahun 1200 Masehi, ada yang mengatakan tahun 900 Masehi, ada juga yang mengatakan sekitar tahun 800 Masehi. Nah, hal ini perbedaan pendapat tersebut dikarenakan mereka melihat fakta-fakta yang berbeda ya. Misal ada yang mengatakan tahun 1200 Masehi ini awal datangnya Islam. Hal ini dibuktikan dengan makam seorang warga Indonesia yang bernama Malik Kamil ya. Nah, yang tertulis meninggal tahun 1210 Masehi. Nah, ini di desa Blangmel, Aceh. Jadi kalau seandainya dia wafat tahun 1210 berarti ya umat Islam ya datang sebelum itu gitu. Dan kita bisa melihat namanya Malik Kamil. Malik Kamil kan identik dengan nama Arab ya. Berarti pastilah orang tuanya itu sudah masuk Islam. Kan seperti itu ya. Jadi bisa jadi bukan 1200-an tapi mungkin 1100. Tapi nanti kita akan melihat ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu Islam datang ke Indonesia itu sekitar tahun 800 Masehi. Nah, hal ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Perlak di Sumatera ya, di Sumatera itu tepatnya di Aceh. Oke. Selanjutnya kalau seandainya kerajaan Perlak itu berdiri tahun 840 berarti kira-kira Islam datang ya sebelum tahun 840 kan, seperti itu, tahun 800-an atau mungkin bahkan mungkin tahun 700-an ya mungkin ya. Nah, gitu. Nah, wallahu alam. Jadi kapan pertama kali Islam datang ini masih menjadi misteri. Nah, yang jelas fakta-fakta menyebutkan kerajaan Islam pertama berdiri itu ya tahun 840 itu kerajaan Perlak. Kemudian ada makam Malik Kamil tahun 1200 Masehi ya. Ini cukup menandakan Islam datang ini sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama. Oke. Kemudian kalau kita melihat perdagangan ya, Islam datang ini tidak lepas dari peran para pedagang. Nah, dan jejak-jejak mereka ini pun ada ya. Jadi praktek-praktek perdagangan di Indonesia pada waktu itu dipengaruhi hukum-hukumnya dipengaruhi dari hukum-hukum dari Timur Tengah, kemudian Asia Tengah ataupun Andalusia. Timur Tengah ya Arab itu ya. Kalau Asia Tengah ini ya seperti Tajikistan, Turkmenistan, Bukhara itu, atau India, ini Asia Tengah ya. Kemudian Andalusia ini ya Spanyol. Nah, jadi hukum-hukum, kemudian hukum-hukum perdagangan, kemudian hukum-hukum kerajaan ini merujuk pada aturan-aturan
mereka yang Timur Tengah, Asia Tengah, Andalusia ini menandakan bahwa tahun segitu Indonesia itu sudah punya ikatan hubungan internasional ya dengan Timur Tengah, juga Asia Tengah. Asia Tengah ini ya India itu, India, Pakistan, ini termasuk Asia Tengah. Oke, kemudian contohnya apa? Contohnya pada para penjajah yang singgah di Aceh pada zaman Iskandar Muda ini mengeluh. Nah, para penjajah ini ya Belanda ya, mengeluh dengan tingginya tarif bea cukai. Nah, jadi tarif bea cukai yang diberlakukan di Aceh pada waktu itu sangat tinggi ya, terutama bagi orang non Muslim. Nah, kalau bagi orang non Muslim atau orang Kristen ya, nah orang Kristen bea cukainya ini tinggi. Mereka ekspor ya kena bea cukai, kena pajak, impor juga kena pajak. Nah, kalau orang Muslim itu ekspor tidak kena pajak, tapi kalau impor kena pajak. Nah, jadi tarif bea cukai yang diterapkan di Aceh ini tidak berimbang. Artinya mereka juga melihat agama, faktor agama. Nah, praktek seperti ini adalah praktek yang lumrah dipakai oleh orang-orang Timur Tengah dan Asia Tengah ya. Di Timur Tengah ya Arab, Asia Tengah ya India. India pada waktu itu kan Muslim ya. Jadi kalau yang mereka beragama Islam pajaknya rendah, kalau Kristen itu pajaknya tinggi. Nah, ini praktek-praktek zaman dahulu. Nah, ini oke. Selanjutnya pemikiran ekonomi Islam pada zaman dulu, pada zaman ini kita bisa melihat dari ulama terkenal yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri ini menulis kitab Bustan Salatin. Bustan itu artinya taman ya. Salatin itu artinya jamak dari sultan. Jadi sultan itu Salatin. Kalau sultan ya satu saja, satu sultan. Tapi kalau Salatin ini sultannya banyak. Jadi kalau Bustan Salatin ini artinya taman sultan-sultan. Nah, ini merupakan judul buku yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, ini atas perintah Sultan Iskandar As-Sani dari Aceh. Beliau memimpin Aceh ini tahun 1636 sampai 1641. Nah, ini kitab yang ini kitab yang ditulis karena perintah Sultan. Oke. Raniri itu sendiri diabadikan sebagai universitas ya, nama Universitas Riau kalau nggak salah. Raniri ini. Oke, sejarah perkembangan kerajaan Islam. Oke, kita masuk ke sejarah perkembangan kerajaan Islam. Nah, maksudnya Islam di Nusantara ini tidak ada kesepakatan ya antara sejarawan yang mempengaruhi kapan berdirinya negara Islam, kapan berdirinya kerajaan Islam. Nah, terdapat perbedaan pandangan siapa yang bawa Islam ke Indonesia. Jadi ada yang mengatakan Islam ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Cina, orang-orang pedagang Cina ya. Nah, kita bisa melihat dulu ada Sampokong atau Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Nah, ini yang datang ke Indonesia. Beliau dikabarkan sebagai seorang Muslim ya, Muslim dari Cina. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali keliling dunia itu bukan Columbus atau Bartolomeus ya, tapi adalah Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Nah, jadi
ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Islam datang ini dibawa orang Cina seperti Laksmana Cheng Ho. Ada yang mengatakan dibawa oleh orang Gujarat. Gujarat itu mana? Gujarat itu India. Gujarat itu India ya. India Tengah lah, India Tengah itu kalau nggak salah. Gujarat. Nah, jadi mereka itu berdagang ya, berdagang. Nah, sambil berdagang sambil menyebarkan Islam. Tapi ada yang mengatakan Islam itu datang dari Yaman, dari Jazirah Arab ya. Jazirah Arab ini ya ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari Iran. Nah ini walau alam mana yang benar. Tapi saya kira ya semuanya benar, bahwa Islam dibawa oleh orang Cina, Islam dibawa oleh orang Gujarat, Islam dibawa oleh orang Arab, Islam dibawa oleh orang Persia, Iran. Ini ya menurut saya ya benar ya. Cuma siapa yang pertama kalinya, yang pertama kali inilah yang jadi debatable. Karena Islam ketika datang ke Indonesia itu mayoritas melalui perdagangan. Jadi para pedagang itu kaya. Kemudian mereka jauh dari tempat tinggal. Itu karena jauh dari tempat tinggal mereka kesengsem sama orang lokal ya, orang lokal tertarik sama orang lokal, maka menikah dengan orang lokal. Nah, mereka juga sebenarnya butuh juga orang lokal untuk sebagai penerjemah. Jadi mereka para pedagang ini kan juga butuh orang lokal sebagai penerjemah. Nah, kalau membayar penerjemah yang mahal ya udah, daripada bayar mending dinikahi saja. Jadi hubungannya itu hubungan mutual benefit ya mungkin ya. Jadi mereka membutuhkan membutuhkan jasa translate ya. Kemudian orang yang bisa menghubungkan dengan orang lokal. Nah, orang Indonesia juga mungkin senang dinikahi oleh pedagang. Karena kalau dinikahi pedagang kan kaya biasanya. Nah, itu senang itu. Nah, kemudian mereka ini para pedagang ini tidak sembarangan menikahi orang Indonesia. Mereka juga milih-milih ya. Biasanya yang dinikahi itu adalah anak raja, bangsawan, kalau enggak anak tokoh masyarakat ya, biasanya seperti itu. Jadi mereka enggak mau nikah dengan orang-orang biasa itu enggak mau. Mereka pedagang ini karena dia kaya, statusnya tinggi, mereka menikah dengan anaknya kepala desa. Ketika mereka nikah dengan anak kepala desa, anak kepala desa dan kepala desanya masuk Islam, akhirnya masyarakatnya ikut Islam. Mereka nikah dengan penguasa ya, semisal penguasa di sana, entah bupati, entah raja. Ketika mereka masuk Islam, otomatis ya seluruh rakyatnya ikut Islam juga. Jadi zaman dulu itu kerajaan ya ada, tapi kecil-kecil ya, kecil-kecil itu, jadi kecil-kecil. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu melihat pemimpinnya Islam, udah ikut-ikutan Islam semua. Kepala sukunya Islam ya sudah anggotanya Islam semua. Nah, ini mempercepat praktek-praktek Islam ini, mempercepat penyebaran Islam. Nah, jadi bermula dari pernikahan, bermula dari perdagangan, sehingga Islam itu cepat menyebar. Nah, penyebarnya paling cepat ini ya karena para dagang ini menikahi anak-anak orang terhormat, orang-orang terkenal ya, para penguasa atau tokoh masyarakat, sehingga masyarakat ini mudah masuk Islam karena para pemimpinnya sudah masuk Islam. Nah, itu jadi umat Islam itu Islam itu datang melalui
orang Cina, orang Gujarat ataupun Jazirah Arab. Kalau orang Cina ini berdagang ya, jelas. Gujarat ini juga pedagang. Kalau Jazirah Arab ini ya pedagang juga, tapi sebagian dari mereka ada yang memang murni mubalek ya, mubalek seperti itu. Dan orang Islam sendiri juga ketika mereka sudah masuk Islam itu punya keinginan kuat untuk haji. Jadi jangan dikira zaman dulu nggak ada Pak Haji, keliru ya. Zaman dulu itu sudah ada Pak Haji, kemudian mereka hajinya itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, jadi ada berbulan-bulan bertahun. Jadi biasanya mereka itu haji, sebenarnya sih kalau haji PP itu 6 bulan ya mereka ya, biasanya seperti itu. 2 bulan perjalanan, 2 bulan di sana, 2 bulan perjalanan pulang. 2 bulan perjalanan berangkat, 2 bulan tinggal di sana, 2 bulan perjalanan pulang. Nah, seperti itu. Kalau enggak biasanya kalau memang mereka orang fakih, biasanya mereka itu haji sekaligus menimba ilmu di sana. Jadi mereka berangkat haji di sana nggak pulang. 2 tahun, 3 tahun belajar agama Islam, kemudian baru pulang. Biasanya seperti itu. Itu kalau nggak salah sebagaimana saya pernah membaca ini ya, gurunya Muhammadiyah atau gurunya NU ini juga mempunyai kebiasaan seperti itu. Para pendiri ya, kalau nggak salah gurunya Ahmad Dahlan itu juga melakukan hal seperti tersebut. Jadi mereka haji itu bertahun-tahun di sana. Jadi haji itu bukan hanya haji saja, tapi belajar ilmu agama. Setelah pulang mereka akan mengajar Islam di Indonesia itu. Selanjutnya kedatangan Islam lebih dulu ini kemana itu? Mana yang pertama kali didatangi oleh orang-orang Islam dari luar ya, dari Gujarat, dari Cina ataupun dari Jazirah Arab. Nah, yang pertama didatangi ini adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera lebih tepatnya itu Aceh ya. Jadi Islam itu mula-mula datang itu ke Aceh, di Aceh. Kemudian Islam menyebar ke Kerajaan Pasai di Palembang, ini juga masih Sumatera juga. Kemudian ke Banten, menyebar ke Banten, menyebar ke Cirebon, ke Kudus, ke Tuban, ke Gresik, ke Ampel, nanti menyebar ke Kalimantan, menyebar ke Sulawesi. Nah, jadi tapi yang pertama kali menginjakkan Islam menginjak di bumi Indonesia ini di Aceh. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya adalah ternyata di Sumatera ini daerah Vansur ya, daerah Vansur ini penghasil kapur barus. Ini sudah diekspor ke Mesir itu. Ke Mesir juga diriwayatkan bahwa daerah Lamiri ini di Sumatera ini merupakan masyarakat yang awal-awal masuk Islam. Ini daerah Lamiri ya. Jadi ini bukti bahwa Islam itu sudah orang Indonesia sudah berhubungan dengan Islam itu sudah sejak lama, dan jejak-jejaknya bisa dilihat dari ekspor kapur barus ya ke Timur Tengah, khususnya ke Mesir. Ini. Oke, selanjutnya ada 4 daerah Sumatera yang terindikasi sebagai daerah pertama yang didatangi oleh Islam. Yang pertama adalah Vansur, yang kedua adalah Lamiri, yang ketiga adalah Haru, yang keempat adalah Perlak. Nah, tapi dari keempat daerah ini hanya Perlak saja yang teridentifikasi mempunyai kerajaan Islam.
Jadi Fansur sendiri yang diidentifikasi bahwa dia daerah pertama yang yang didatangi oleh umat Islam, orang-orang Islam dari luar ini, ternyata tidak ada kerajaannya ya. Lamiri juga, Haru juga tidak ada. Tapi di Perlak ini adalah ditemukan kerajaan Islam pertama, yaitu di Perlak. Siapakah yang mendirikannya? Yang mendirikan itu Syed atau Syed ya. Syed itu sama aja. Syed ini biasanya logat Melayu, Syed. Kalau lengkapnya ya Sayyid lah ya, itu. Logat Melayu itu Syed. Kalau logat Arab itu Sidi. Ya, Sidi itu artinya Sayyidi. Sidi ini bukan Sidi itu Sidi Hardis itu enggak ya. Tapi Sidi itu Sayyidi. Jadi dipercepat ucapannya kan susah ngomong Sayyidi ya Sidi. Nah itu kalau orang Melayu menyebutnya Syed. Nah sedangkan aslinya adalah Syed panggilnya Syed. Nah raja pertama Perlak itu adalah Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang bergelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Nah Syed itu Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah ya. Kalau tadi bacanya Syed Maulana Abdul Aziz Shah, bukan Shah tapi Shah. Nah kerajaan ini didirikan tahun berapa? Tahun 840 Masehi. Nah, 840 Masehi ini dekat sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad lahir tahun 671. Tahun 671. Berarti Islam datang ini ya mungkin zaman tabi'in ya, atau mungkin zaman sahabat, walau alam. Kalau sebenarnya tahun 840 didirikan, kemudian yang mendirikan bernama Syed Maulana Abdul Aziz, berarti kan sebelum Syed Maulana Abdul Aziz berarti bapaknya ini kan sudah Islam dulu. Nggak mungkin kalau bapaknya nggak Islam kemudian ngasih nama dia dengan nama Islam, kan seperti itu. Nah bisa jadi Islam masuk ya mungkin tahun 800 atau tahun 700-an mungkin ya. Itu mungkin bahkan mungkin zaman Rasulullah walau alam, atau mungkin zaman sahabat, atau mungkin zaman tabi'in walau alam ya. Tapi ini dekat sekali dengan zamannya Rasul itu lahir 671, sedangkan ini 840. Berarti kan hampir 200 tahun ya, hampir 200 atau 170 tahun ya dari lahirnya Nabi Muhammad. Artinya kan dekat sekali. Nah, ini berarti menandakan Islam itu datang itu sangat awal ya, sangat awal ini. Oke, ada yang mengatakan diriwayatkan bahwa di Perlak ini kerajaan yang kerajaan yang berdirinya dipengaruhi oleh revolusi Syiah. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali datang ke Indonesia itu bukan orang Sunni tapi Syiah ya. Walau alam ya. Ini jadi makin melebar ini. Tapi yang jelas di Perlak ini ada dua aliran. Jadi aliran Sunni dan aliran Syiah. Tapi di awal-awal berdiri kerajaan Perlak ini beraliran Syiah. Jadi di awal-awal berdiri kerajaan Perlak ini beraliran Syiah. Nah kemudian Syiah ini terbagi karena ada golongan Syiah dan golongan Sunni. Nah maka golongan Syiah ini banyak berdomisili di tepi pantai ya. Di tepi pantai. Kalau golongan Ahlus Sunnah ini
banyak di pegunungan, nah, seperti itu. Jadi intinya awal-awal kerajaan Perlak ini didirikan oleh atau mereka beraliran Syiah, tapi pada tahun 888 Masehi oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah ini diganti menjadi Sunni, ya kayak daulah Fatimiyah ya, atau kayak Al-Azhar lah ya. Al-Azhar dulu pertama kali didirikan itu yang mendirikan itu orang Syiah, didirikan oleh daulah Fatimiyah, tapi oleh Salahuddin Ayyubi dirubah menjadi Sunni. Nah ini sama. Jadi kerajaan Perlak yaitu kerajaan pertama Islam di Indonesia, itu awalnya didirikan oleh Syiah. Nah kemudian pada masa Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah ini dirubah menjadi Sunni. Ini ketika dia memimpin tahun 888 sampai tahun 913 Masehi. Nah, ini. Oke. Karena terjadi dua kubu, maka orang-orang Syiah ini banyak mendiami pesisir. Nah, atau Perlak Baroh. Baroh ini walau alam ini bahasa apa ini? Bahasa Aceh atau bahasa Arab? Kalau Baroh bahasa Arab itu artinya luar, luar ya. Jadi kalau Perlak Baroh berarti ya Perlak luar ya. Kalau Perlak Goah berarti Perlak dalam. Nah, jadi Baroh ini bahasa Arab Amiyah ya, bahasa Arab Amiyah ini. Jadi mereka tinggal di pesisir. Jadi intinya orang-orang Syiah, kelompok-kelompok Syiah itu, masyarakat Syiah banyak hidup di pesisir Perlak, sedangkan kelompok Sunni banyak tinggal di pegunungan di Perlak ya. Oke. Setelah Perlak berdiri, maka muncullah kerajaan-kerajaan yang lain, Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, Kerajaan Bone, Buton, Jambi, Pagaruyung, Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, Kerajaan Pontianak, Kerajaan Ternate, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya kerajaan-kerajaan Islam. Jadi sayangnya kerajaan-kerajaan tersebut tidak bertahan lama. Nah, kenapa tidak bertahan lama? Ya banyak faktor, termasuk kedatangan Belanda, termasuk Belanda memecah belah dan lain sebagainya, termasuk pemimpin yang tidak cakap, nah itu dan lain sebagainya. Faktornya banyak, yaitu runtuhnya negara-negara Islam, runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Selanjutnya sistem perekonomian di masa kerajaan Islam. Sistem perekonomian di kerajaan Islam, berbagai kerajaan Islam tadi sudah saya sebutkan ya, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Mataram, Banten, Palembang, Ternate, Tidore, Mataram, Jambi, Demak. Nah ini kalau Kerajaan Demak ini ya Sunan Kalijaga ya, Kerajaan Demak dan lain sebagainya ini. Oke, selanjutnya sistem perekonomian. Nah, salah satu gejala penting munculnya kota-kota perdagangan ini jadi gejala atau apa gejala itu ya, kisi-kisi ya, gejala-gejala atau tanda-tanda ya, tanda-tanda munculnya kota perdagangan ini adalah ditandai dengan munculnya kelas pedagang atau kelas usahawan. Nah, kelas pedagang ini seperti kelas pedagang atau kelas usahawan ini seperti bangsawan, syah bandar, tumenggung, orang kaya, datuk besar, saudagar, raja, atau kaum bangsawan tradisional ya. Ini juga muncul intinya indikasi munculnya kota perdagangan ini
dengan indikasi munculnya kota perdagangan ini diindikasikan dengan munculnya kelas pedagang. Nah, kelas pedagang itu kemudian juga munculnya elit tradisional, contoh raja, sultan, bangsawan, syah bandar, tumenggung, orang kaya, datuk ya. Datuk, tumenggung ini kayak pejabat tinggi negara ya. Kemudian datuk ini ya semacam kayak tokoh masyarakat. Oke. Kerajaan-kerajaan Islam dalam urusan keuangan publik juga telah menerapkan apa yang telah diimplementasikan oleh kerajaan-kerajaan di Timur Tengah ya, seperti Turki Utsmani, Mughal, Safavid dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Kerajaan Aceh Darussalam itu dalam mengurus urusan negara, mereka membentuk dua lembaga penting. Yang pertama adalah lembaga Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini ya lembaga keuangan ya. Nah, atau kita sebut sebagai Kementerian Keuangan lah ya, yang mengurus keuangan itu. Kemudian yang kedua adalah Balai Furdah, Kementerian Perdagangan. Jadi mereka membentuk Baitul Mal yang mengurusi keuangan, dan mereka juga membentuk Balai Furdah. Furdah ini Kementerian Perdagangan ya. Nah, ini mengikuti jejak para kerajaan Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Turki ataupun di Mughal di mana, di India ya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ini, nah, dalam hal hukum perdagangan atau hukum ekonomi, cara pemerintah Indonesia, kerajaan Islam di Indonesia pada waktu itu, khususnya kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu, yang pertama mereka menetapkan hukum adat ukuran. Nah, jadi salah satu usaha untuk menstabilkan harga yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah membentuk hukum adat ukuran. Nah, hukum adat ukuran. Jadi hukum adat ukuran itu adalah hukum yang mengatur tentang ukuran, timbangan ataupun sukatan. Nah, ukuran. Jadi ukuran sih per kilo atau per kintal atau per ton. Nah, atau per liter. Nah, ini mereka mengatur ini. Timbangan yang model apa yang dipakai. Nah, ini sukatan itu ya ikatan-ikatan ya. Saikat, sak bendel, sak kodi. Nah, ini sukatan ya. Nah, kemudian hukum adat ini mengatur hal tersebut. Nah, ukuran suatu barang, timbangan suatu barang, sukatan suatu barang ini diatur. Kemudian untuk mengatur harga, agar harga itu stabil, agar ada harga di masyarakat itu stabil, maka kerajaan itu melarang para pejabatnya untuk berdagang, sehingga mereka tidak memainkan harga ya. Jadi panglima, menteri, pejabat tinggi negara itu dilarang berdagang. Nah, kalau semuanya mereka ketahuan berdagang ya dipecat. Nah, ini adalah salah satu cara dari kerajaan Islam pada waktu itu untuk membuat harga stabil. Nah, membuat harga stabil. Mereka para pejabat itu, pejabat, menteri, panglima itu dilarang berdagang, juga dilarang ngasih modal orang lain untuk berdagang. Jadi mereka ya murni bekerja sebagai di instansi kerajaan. Nah, itulah ya, seperti itu. Ini salah satu cara untuk agar mereka tidak mempermainkan harga. Nah, karena kan bahaya kalau seandainya pejabat itu ikut berdagang, nanti dia ngatur harga seenaknya, kan bahaya juga.
harga beras dinaikkan atau beras ditimbun. Nah, ini kan nanti bahaya. Maka pejabat ya pejabat, pedagang ya pedagang lah, intinya seperti itu. Pejabat nggak boleh ikut urusan perdagangan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya perdagangan luar negeri amat vital bagi kerajaan ya, karena penting dan vital ini, maka hubungan perdagangan ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam dengan kerajaan luar ya, dengan luar negeri ya. Nah karena hubungan yang erat perdagangan internasional ini, nah maka kerajaan-kerajaan Islam membuat undang-undang pokok perdagangan luar negeri yang terdiri dari 10 pasal yang mengatur tentang prinsip-prinsip perdagangan, itu apa yang boleh diimpor dan yang nggak boleh diimpor. Nah, mana saja pelabuhan internasional dan mana saja pelabuhan nasional ini ditetapkan ya. Ini kemudian besar bea cukainya berapa? Bea cukai itu pajak ya, pajak ekspor impor itu berapa? Nah itu. Kemudian kapal-kapal yang model apa yang boleh berlabuh. Nah ini diatur semua. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Islam zaman dulu ini sudah maju ya, dari sisi peraturan, kemudian dari sisi ekspor impor. Ya, jadi saya tegaskan kembali bahwa ekspor impor itu bukan hanya zaman sekarang. Ekspor impor itu sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Nah, Islam datang ini ya salah satu caranya dengan ekspor impor itu, hubungan dagang antara Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, di India, di Cina. Nah, ini. Oke. Selanjutnya membuat mata uang. Ini Sultan, kita membaca Kerajaan Aceh Darussalam ya. Kerajaan Aceh Darussalam ini membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab. Ini pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Nah, ini mata uang pertama ya di Indonesia ya, mata uang Islam ya, kerajaan Islam ini dimulai dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ini mata uang Islam. Mata uang Islam ini maksudnya mata uang ini ada unsur Islamnya. Sebelumnya apakah sudah ada mata uang ya? Tentunya sudah. Cuma kan belum ada unsur Islamnya. Kalau ini sudah ada unsur Islamnya. Jadi Kerajaan Aceh Darussalam sendiri ini mempunyai 3 mata uang. Yang pertama emas, yang kedua perak, dan yang ketiga timah ya. Nah, mata uang. Nah, jadi mata uang emas disebut sebagai dirham. Nah, jadi salah satu sisinya ada nama sultan, sisi yang lain ada nama tahun pembuatan dan ibu kota kerajaan Banda Aceh Darussalam. Nah, mata uang perak itu namanya apa? Kupang ya. Nah, satu sisi ditulis tahun pembuatan dan nama sultan, dan sisi yang lain ditulis ibu kota kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga mata uang timah, namanya apa? Namanya Kuh. Nah, ini ditulis satu sisinya nama ibu kota kerajaan Banda Aceh Darussalam dan sisi yang lain tahun pembuatannya. Nah, ini. Oke, jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini sangat luas ya. Intinya jalur perdagangannya mereka itu internasional. Kalau internasional itu ya ke India, ke Cina, ke Timur Tengah gitu. Sedangkan
kalau di internal di Indonesia itu ya mereka berdagang dengan kota-kota Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gorontalo. Nah, ini perdagangan internal ya. Nah, perdagangan internal ini perdagangan ini sudah sangat maju kalau menurut saya, ini perdagangan di zaman dahulu ini. Jadi antar pulau ini sudah melakukan perdagangan. Kemudian kalau internasional ini mereka juga mengadakan perdagangan internasional. Contohnya kemana? Ke Arab, ke Turki, ke Tamil. Tamil itu mana sih? Tamil itu Filipina. Persia itu mana? Persia itu Iran ya. Melayu itu mana? Malaysia, Riau, ini Melayu. Rum itu mana? Rum itu Itali. Bayangin, ini sudah sampai ke Itali juga. Keling, Gujarat itu India ya, Jawa Barat, Siam, ini dan lain sebagainya. Ini perdagangan zaman kerajaan Islam dulu memang luar biasa. Nah, selanjutnya komoditas ya, komoditas. Nah, komoditas barang dagang apa sih yang didagangkan? Nah, yang didagangkan kan yang pertama kalau di Samudra Pasai mana? Sumatera ya, Aceh. Nah, mempunyai 3 produk unggulan, tembikar, garam, dan lada. Nah, tembikar itu ya kayak cowek-cowekan lah gitu ya. Tembikar itu, garam, lada ini produk yang muncul di Aceh lah, daerah-daerah Sumatera, Aceh ini banyak. Kemudian di Jawa terkenal dengan gula. Nah, gula ini. Nah, di mana produksi gula? Di Jepara, di kampung saya ini. Kampung saya sepanjang jalan itu ya pohon tebu ya. Pohon tebu, kanan kiri jalan itu hampir rata semua. Itu pohon tebu. Pekalongan, Batavia, Banten. Nah, ini daerah-daerah penghasil tebu. Nah, Jepara, Pekalongan, Batavia itu ya Jakarta lah ya. Banten. Cuma kalau sekarang ini ya Jakarta sudah enggak ada lahan untuk tebu karena udah dipakai untuk tanaman semua. Selanjutnya Barus di Sumatera terkenal dengan kopi Barus ya. Barus nama daerah. Di Sumatera terkenal dengan kapur Barus namanya. Kapur Barus yang untuk menghilangkan bau itu loh. Nah, ini. Nah, selanjutnya muncul ulama terkenal di Aceh, namanya Asingkili. Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar di Aceh itu ada daerah Singkil, nah itu adalah kelahiran ini ya, kelahiran Syekh Abdur Rauf. Nah, nama si Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Singkili Al-Asi Al-Jawi. Nah, ini atau yang dikenal dengan Syekh Aminuddin Maulana Al-Imam Al-Arif. Nah, ini Asingkili. Nah, atau orang menyebutnya sebagai Asingkili. Jadi Asingkili itu nama daerah. Jadi nama aslinya itu adalah Syekh Abdur Rauf. Nah, ini orang Aceh ya. Nah, ada yang mengatakan Syekh Singkili. Sebenarnya Syekh Singkili itu nama daerah. Singkil itu nama daerah. Singkili itu daerah. Tapi nama aslinya adalah Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Nah, dinamakan Al-Singkil karena merujuk pada nama daerah namanya Singkil ya, di Aceh ya. Nah, nama ayahnya Syekh Ali Fansuri ya, beliau dari Arab. Nah, karya yang terkenal adalah Mir'atut Tulab. Mir'atut Tulab ini berisi tentang ide-ide pemikiran ekonomi Islam. Kitab ini ditulis atas perintah Sultanah Sofiyatuddin. Nah, Sultanah berarti ini ya istri sultan ya. Kalau sultan kan sultan, kalau wanita atau istrinya sultanah. Sultan wanita, sultan perempuan. Nah, ini.
Ini penguasa di Kesultanan Aceh. Nah, buku ini selesai dulu tahun 1074 ya. 1074 Hijriah atau 1666 Masehi. Nah, ini kemudian Al-Singkili mempersembahkan kitab ini kepada ratu. Ya, ratu siapa? Ya, tadi Sultanah Safiyuddin itu. Diserahkan kepada ratu tahun 1672. Nah, ini. Nah, isi kitabnya apa? Nah, ini. Nah, dalam kitab Mir'atul Tulab merupakan sumber penting karya ulama Aceh ya. Di dalamnya membahas aspek-aspek muamalat seperti konsep akad. Nah, akad jual beli, nah konsep riba. Nah, ini. Sebenarnya ya isinya ya sama dengan buku kalian Muqarrar zaman sekarang ya. Nggak jauh beda isinya. Tapi bedanya adalah ini ditulis oleh orang Indonesia asli lah, seperti itu. Dan contohnya pun contoh-contoh yang terjadi di Indonesia gitu. Ya materi utamanya sama, akad menurut ulama kita ya sama dengan akad menurut ulama Timur Tengah kan sama, karena kan sama-sama Islam ya. Jual beli, riba ini juga sama ya. Ini. Kemudian dalam buku itu juga ada larangan-larangan perdagangan, apa yang dilarang, hiyar, ada larang perdagangan juga ya. Kemudian juga membahas mengenai seluk-beluk perdagangan. Contoh hiyar itu apa? Hiyar itu milih. Jadi kalau kalian membeli barang, kalian bisa milih ya. Milih. Termasuk ketika kalian ditawari barang, kalian juga bisa milih menolak atau menerima. Nah gitu loh, milih itu namanya hiyar. Qobud itu apa sih? Qobud itu ya barang yang sudah sampai di tangan ya. Jadi qobud ada dua. Ada yang barang dan akadnya sudah sampai. Nah, ini namanya qobud. Jadi qobud itu ada dua, ada yang ada yang qobud secara lisan dan barang, ada qobud secara lisan saja. Nah, contoh qobud secara lisan dan barang berarti kalian jual beli dengan teman kalian, barangnya itu ada di saat itu juga. Nah, jadi kalian punya uang, teman kalian punya barang, terjadi transaksi. Nah, kalian ngasih uangnya ke teman kalian ngasih barang. Nah, inilah disebut dalam posisi ini kalian mendapatkan barang qob. Nah, jadi barang kalian sudah di tangan kalian, akadnya sudah di tangan kalian. Nah, itu. Tapi ada yang jenis qobud yang lain. Jadi barangnya belum datang tapi kalian sudah menyatakan menerima. Nah, itu itu boleh juga. Jadi contoh kalian mesan baju kalian mesan baju. Nah, kemudian bajunya udah jadi. Kemudian penjahitnya bilang, "Mas, bajunya sudah jadi. Itu. Ini saya kasih ke kakak Anda," gitu kan. Mas, "Oh, ya udah, saya terima." Ini juga termasuk qobud ya. Jadi barang sudah diterima. Walaupun kalian belum menerima barang secara tangan, tapi itu sudah diterima. Siapa menerima? Kakak. Nah, ini juga termasuk qobud ya. Tauliyah, apa itu tauliyah? Tauliyah itu mewakilkan ya, mewakilkan jadi kalian punya urusan, kemudian kalian mewakilkan ke orang lain. Nah, ini namanya tauliyah, mewakilkan urusan ke orang lain. Nah, kemudian jual beli salam itu uang dahulu, barangnya kemudian. Jadi kalian ngasih uangnya dahulu, barangnya kemudian, itu jual beli salam.
Jadi contoh kalian beli apa namanya, beli kursi, kalian datang ke tukang kursi, kalian beli kursi, nah kalian kasih uangnya dulu, nah kemudian uang itu dipakai Pak Tukang untuk membuat kursi. Nah ini namanya jual beli salam. Jadi jual beli yang mana barangnya belum ada, tapi akan ada setelah uang kalian kasih. Nah, jadi setelah kalian ngasih uang kalian, contoh kalian pengen beli kursi, kalian datang ke tukang kursi, nah kalian, Pak saya pengen beli kursi 2, oke ini uangnya berapa, 300.000, oh ya, nanti Pak Tukang akan membuat. Nah jadi kursinya pada waktu itu belum ada. Nah setelah kalian kasih uang, nah Pak Tukang itu membuat, setelah jadi dikasih kalian. Nah ini namanya jual beli salam, dimana barangnya belum ready, harus inden dulu. Nah itu jual beli salam itu ya jual beli inden ya gitu. Nah qardul hasan itu meminjami uang tanpa pinjam uang tanpa ini ya, tanpa bunga. Jadi kalau pinjam 1 juta ya nanti kembalinya 1 juta. Nah, ini qardul hasan. Rohon itu apa? Rohon itu gadai. Taflis itu apa? Taflis itu bangkrut. Maflus bangkrut. Ini taflis. Nah ini oke. Kemudian intinya yang di dalam buku ini Mir'atut Thulab ini adalah hukum-hukum yang ada di dalam perdagangan ya, perdagangan Islam. Nah tapi contoh-contohnya ya contoh-contoh orang Indonesia lah ya, orang Indonesia. Artinya ya bukunya ini sama dengan buku-buku ekonomi lain, fikih muamalah, hanya saja contohnya adalah contoh-contoh Indonesia. Nah seperti itu. Kemudian juga ada akad tabarruk. Nah kemudian ada akad tabarruk ya. Tabarruk itu apa ya? Akad kebaikan ya. Kemudian juga ada wadiah. Wadiah itu apa? Wadiah itu titip barang. Wakaf itu apa? Wakaf ya memberikan barang selamanya untuk Allah ya, untuk Allah. Jadi itu tidak dimiliki oleh orang tapi dimiliki oleh institusi. Nah itu seperti wakaf masjid, wakaf tanah untuk sekolah, untuk apa namanya, rumah sakit. Nah ini wakaf. Jadi kita ngasih barang atau ngasih tanah yang mana nanti itu bukan dimiliki orang lain tapi dimiliki oleh umat. Nah ini namanya wakaf. Hibah itu ngasih cuma-cuma. Hibah itu kayak hadiah itu ya, hibah. Nah ini selanjutnya wakaf ini ya Pak. Kalau tauliyah apa Pak? Tauliyah itu kayak apa, jual beli tapi nggak pakai untung lah gitu, nggak ambil contoh saya kulaan sepeda motor 15 juta contohnya, saya jual 15 juta, ini baik tauliyah. Jadi jual beli tapi nggak ngambil untung. Nah ini tauliyah. Nah, ini. Oke saya kira demikian. Ini taflis ini tadi udah saya ini ya, saya jelaskan. Taflis itu bangkrut ya. Jadi contoh seseorang yang gagal membayar hutang, nah karena dia nggak punya uang, ini namanya taflis. Maflus, nggak punya uang untuk bayar. Nah ini nanti bisa implikasinya apa? Implikasinya itu ya nanti karena dia nggak punya uang ya dia harus mengganti. Kalau dia punya barang ya barang apa, itu barang nanti dijual, kemudian nominalnya contoh dia hutang 1 juta, nggak kuat bayar gitu, tapi dia punya sepeda. Nah, sepedanya harganya 1.500.000. Nah, maka sepeda yang dijual nanti yang 1 juta ini dikembalikan untuk bayar hutang, yang 500 untuk dirinya. Nah itu kalau nggak ada ini bagaimana, nggak punya
kalau nggak punya uang sama sekali tapi dia masih hutang. Nah ini kalau dalam Islam, kalau ada orang yang hutang kemudian dia tidak mampu membayar, maka nanti akan ada proses penyelesaian melalui kesepakatan ya. Mungkin nanti dikasih waktu lagi tambahan atau dan lain sebagainya. Biasa intinya agar nanti yang memberi hutang dan yang menghutang ini sama-sama enaknya. Oke, saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.